terjadi nanti bertanya orang, selama ini uang saya yang ada di sini nanti diinvestasikan nggak? Dari awal kita sudah membuat bahwa tidak boleh terjadi pencampuran risiko antara operasional BUMN dengan investasi. Lalu apa yang kita investasikan? Yang kita investasikan adalah dividen daripada pengelolaan. Makanya core kita bukan APBN, tetapi kemampuan kita mengelola BUMN menjadi core daripada suksesnya Danantara. Nah, selama ini BUMN ini tidak terkonsolidasi atas satu super holding. Sebetulnya ini adalah super holding BUMN. Selama ini tidak terkonsolidasi menyebabkan tidak ada interkorelasi daripada BUMN satu dan lainnya. Jadi kalau kita bicara BUMN, selalu yang didengar itu kan pasti negatifnya. Tidak bayar vendor, tidak gajian, dan lain sebagainya. Tetapi orang tidak pernah tahu bahwa BUMN itu memberikan kontribusi dari zaman Pak Pahala. 25% dari APBN kita itu adalah dari BUMN. Tapi hilang karena tadi kan noise yang kecil-kecil itu. Kontribusi BUMN dalam APBN selama ini itu kurang lebih sekitar 500 sampai 600 triliun setiap tahun. Dalam bentuk pajak, dividen dan PNBP yang diberikan oleh BUMN kepada negara. Tapi ini kan tidak pernah orang tahu. Tahunya kan BUMN itu busuk, ya. BUMN itu tidak bayar gaji, BUMN itu nggak bayar vendor, nggak bayar hutang. Kenapa itu terjadi selama ini? Yang ke depan itu tidak akan terjadi lagi, saya garansi. Kenapa? Selama ini tidak ada korelasi antara keuntungan Mandiri yang 60 triliun dengan vendor Istaka Karya yang tidak dibayar cuma 200 miliar. Kenapa? Karena pemiliknya masing-masing kan silo ke Kementerian Keuangan. Dividen Mandiri diambil oleh Kementerian Keuangan. Kalau kita mau memperbaiki Istaka Karya, kita harus mengajukan PMN. Kedepan tidak ada lagi PMN, tidak ada lagi penempatan modal negara. Kalau dulu itu terpaksa, kalau orang mengkritisi, kenapa ada PMN? Karena memang dividennya diambil yang dari Mandiri, BRI yang besar-besar ditarik ke Kementerian Keuangan, tidak bisa mensupport perusahaan-perusahaan yang kecil yang sakit. Ini satu perbedaan yang fundamental. Sekarang tidak demikian. Kenapa? Pemiliknya satu, yaitu Danantara Asset Management. Jadi keuntungan daripada seluruh BUMN ini dikelola oleh Danantara Asset Management yang bisa melakukan penyehatan terhadap BUMN yang sakit selama bisnis plan yang diberikan oleh CEO-nya itu memang visible untuk kita lakukan investment. Kalau tidak, ya di sini kita juga punya keleluasan untuk menutup, memerger, menyatukan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian bisa kita lihat bahwa core-nya adalah pengelolaan BUMN. Jadi ini untuk menjawab keraguan-keraguan orang bahwa Danantara ini nanti uang yang diberi Mandiri itu dipakai untuk invest gak? Tidak sama sekali, karena yang diinvest itu adalah dividen. Saya punya komitmen dengan pemerintah untuk memberikan dividen kepada tempatnya Mas Pandu tahun ini 120 triliun. Tahun 2024. Sekarang kita sedang mengkolek itu kurang lebih 120 triliun yang akan kita deliver ke tempatnya Mas Pandu untuk di leverage. Jadi supaya konsepnya kenapa ada 1000 triliun, 2000 triliun. Ini sebagai, kalau konsepnya perbankan itu repayment capacity, kapasitas pembayaran daripada tempatnya Mas Pandu itu adalah 120 triliun setiap tahun yang saya komit, dan itu meningkat terus setiap tahunnya. Ini betul-betul dikelola secara provisional. Jadi ada kontrak, ya, kontrak manajemen antara kita pengelola ini dengan pemerintah bahwa saya punya komitmen sampai dengan maksimal 170 triliun yang harus saya berikan setiap tahun kepada tempat Mas Pandu. Ini supaya kita memahami bagaimana kemudian kita lihat impact-nya terhadap Kadin ke depannya. Lalu dengan kita memberikan tahun ini 120 triliun, Mas Pandu memiliki kemampuan untuk membuka kredit line. Ya. Maksimum itu 10 kali daripada dividen yang mampu kita berikan, sehingga dia punya kemampuan hari ini berebut orang ya kan untuk memberikan kredit line di tempat Mas Pandu mungkin sudah 2000 triliun kapasitas yang dimiliki oleh Danantara Investment Management. Nah, inilah yang kemudian kita pergunakan untuk berinvestasi. Bayangkan lagi bahwa investasi itu baru line-nya.
Tetapi kan bentuk daripada financingnya itu kan macam-macam. Bisa di project financing, kita bisa bikin sub fund bareng dengan sovereign wealth fund lainnya, dengan investor lainnya. Kita juga bisa bentuknya corporate financing, bisa juga financingnya dari sini. Di level saya bisa juga melakukan financing internal, ya kan? Jadi Danata ini memiliki kapasitas yang sangat luar biasa untuk berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan, dan juga untuk mengerjakan seluruh proyek-proyek yang kita pikir visible untuk kita lakukan sendiri. Sebagai contoh, kenapa dulu proyek hilirisasi tidak bisa main ID melakukan maksimal seperti dengan adanya Danata? Karena dulu itu kan PT, individual, korporasi yang memiliki rasio-rasio harus dia jaga. Dia punya leverage rasio, dia punya debt to equity rasio yang tidak mungkin mereka bisa lampaui, sehingga banyaknya smelter dan lainnya itu dilakukan oleh asing. Hari ini kita punya multi model untuk investment yang mampu kita lakukan sendiri. Karena itu pemerintah memang meminta bahwa majority akan kita lakukan sendiri, seluruh proyek-proyek yang menurut kita visible untuk kita lakukan.